Kaum muslimin, pengetahuan kita tentang seluk-beluk akhir zaman ini akan menjadikan pemahaman fikih kita akan kuat. Kita akan memburu ilmu berkaitan tentang masalah fikih. Kita juga akan mengencangkan tauhid kita, meluruskan tauhid kita, akidah kita apabila kita tahu tentang seluk-beluk akhir zaman. Kenapa? Kita mencemaskan diri kita. Bukankah ketika Dajjal nanti keluar, orang-orang yang murtad adalah orang-orang yang paling lemah dan rapuh pemahaman imannya, pemahaman akidahnya, dan kita tentu tidak akan mau seperti itu. Kaum muslimin, demikian juga rangsangan untuk beramal, benarnya beramal kepada Allah ini akan semakin kuat tegangannya apabila kita mengetahui posisi kita ternyata sangat dekat dengan akhir zaman, dan ini akan menjadikan kita lebih total, lebih fokus, dan lebih maksimal untuk berjuang beramal soleh di kehidupan ini. Ibarat ciri-ciri kiamat itu sudah sangat dekat adalah apabila engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka adalah orang-orang yang miskin-miskin, kere-kere. Mereka hanya penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak beralas kaki, tak mampu beli terompah, sepatu, sendal. Mereka bertelanjang dada, miskin sekali. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat di dalam ungkapan Nabi ini, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat siapa tadi? Sahih Imam Mus, yang menceritakan siapa? Umar bin Khattab. Di dalam hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Miskin-miskin, penggembala ternak, ya, kere-kere, saking kerenya beli sendal pun mereka nggak sanggup. Bertelanjang dada artinya minim pakaian yang bisa mereka jadikan untuk membungkus tubuh mereka. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya Rasulullah, siapakah yang kau maksud ini?" Jawaban Nabi adalah humul Arab. Humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Allahu Akbar. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Yuk kita lihat nas hadis yang sahih ini dengan fakta yang ada. Bangsa Arab dulu namanya masih satu, Pak, Jazirah Arab. Sebelum minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab ini miskin, betul tidak? Negeri yang gersang, gurun Sahara yang luas, tandus, panas. Tidak ada suatu harapan, suatu cita-cita masa depan yang bisa dibanggakan. Tidak ada, Pak. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, bagaimana nasib Jazirah Arab? Menjadi negeri petrodolar, negeri yang kaya raya. Raja Salman nih yang datang ke Indonesia sekarang, tahu nggak Bapak kekayaannya? Kekayaan Raja Salman saja, kalau anak keturunannya ngabisin duit aja, nggak usah mereka kerja-kerja, 18 keturunan, Pak, hidup semua dengan mewah. Satu gudang emas, lempengan emas itu, Pak, satu gudang, gudangnya bukan sebesar masjid ini, 2 kali masjid ini, Pak, gudang emas Raja Salman. Kaum muslimin, mari kita lanjutkan hadis tadi. Berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ya, setelah negeri ini menemukan minyak buminya di sana, mari kita lihat. Jazirah Arab pecah menjadi 7 negara
1. Arab Saudi, 2. Kuwait, 3. Qatar, 4. Bahrain, 5. Uni Emirat Arab, 6. Oman, 7. Yaman. Coba Bapak lihat, 7 negara ini masing-masing kota besarnya sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Kekayaannya kayak udah bingung mau dikemanakan tuh duit. Saya Pak, gregetan ada. Kenapa? Hotel-hotel mewah di sekitar Ka'bah itu diratakan dengan tanah, padahal masih layak dipakai untuk 100 tahun ke depan. Udah diratain Pak, dibangun yang lebih cantik, lebih tinggi. Di sekitar Masjidil Haram, coba lihat, Masya Allah, dibangun gedung-gedung tinggi yang Ka'bah itu kayak tai lalat kecil kelihatannya sekarang. Betul? Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5, megah-megah, tinggi-tinggi dan besar-besar, mewah-mewah. Riyadh, ketika Pangeran Salman dulu menjadi gubernur di Riyadh Pak, Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa dengan ciri khas gedung-gedung tinggi menjulang langit. Masya Allah. Silakan lihat ke negara tetangga, Kuwait. Kuwait, Masya Allah. Kalau Bapak masuk Kuwait, Bapak akan lupa kalau Bapak sedang ada di Arab. Saking majunya Kuwait itu, saking mewahnya dan saking hebatnya gedung-gedung yang mencakar langit hari ini di Kuwait, di kota Kuwait. Masya Allah. Bapak main sebentar ke Abu Dhabi deh. Kalau ada rezeki pergi umroh, sengajakan ambil pesawat yang transitnya 10 jam lebih di Abu Dhabi, biar dibawa jalan-jalan gratis Pak, keliling-keliling ke kota Abu Dhabi. Bapak akan, Masya Allah, surga dunia. Orang mengatakan belum sah dan belum dianggap pernah ke Arab kalau belum pernah masuk Abu Dhabi. Sampai segitunya, Masya Allah. Dubai. Sampai hari ini belum ada di dunia ini kota yang mampu mengalahkan kemewahan bangunan-bangunan tinggi yang ada di Dubai. Dan bahkan sampai hari ini belum ada satupun gedung yang mengalahkan gedung tertinggi di dunia nomor 1 yang ada di Dubai. Gedung tertinggi di dunia sekarang disebut dengan Burj Khalifah di Dubai yang tingginya 828 meter. Tingginya loh Pak. Kalau Bapak naik lift di bawah, Bapak nggak ada yang berhentiin di jalan tuh. Liftnya lift modern loh, dengan kecepatan Masya Allah 15 menit baru nyampe di atas. Apakah perlombaan membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi ini di negeri Jazirah Arab udah selesai? Enggak. Hari ini di Jeddah, di tepi Laut Merah, lewat dari perbatasan Makkah Jeddah, sedang dibangun gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan gedung nomor 1 yang ada di Dubai. Gedung nomor 1 di dunia ini dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Ketinggian gedung ini diperkirakan 1,2 kilometer sampai ke awan Pak. Menghabiskan dana lebih dari 120 triliunan rupiah uang kita. Masih di Arab, Jeddah loh Pak. Dulu mereka bangsa kere, miskin, penggembala ternak, negeri gersang, tandus, gurun Sahara luas. Hari ini mereka menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ada yang mau membantah? Ada yang mencoba mengatakan saya tidak percaya. Ya khalas, berarti menolak itu hadis. Gitu aja Pak. Jelas hadisnya, sahih dalilnya, dan buktinya, faktanya tidak dapat disembunyikan.